saudara kita yaitu Tubagus Mogi Nur Fadil, bahwa untuk tidak lagi membawa nama besar Kesultanan Banten dalam penelitian dan isbatnya, yang kami anggap prematur dan terlalu terburu-buru. Karena kemarin memang saya melihat ada beberapa oknum yang mencoba mendominasi forum dan menggiring opini sepihak, juga mengatur MC untuk memberikan urutan, siapa yang berbicara setelah ini. Sehingga nampak tidak natural. Tadi sejak semalam saya di pesantren Megu, dilanjutkan pagi di pesantren Benda Kerep, dihadiri oleh para kiai-kiai Benda Kerep, Kiai Muayyad, Kiai Abdurrahman, Kiai Muhammad, Kiai Ahmad bin Hasan, juga dihadiri oleh Keraton Kanoman, dihadiri oleh Keraton Martasinga, dihadiri oleh Pustakawan Keraton Kanoman, dihadiri oleh Nakobah Auliaut Tis'ah Kiai Ilzamuddin dari Madura, juga dihadiri oleh Ketua LP3SN Kiai Abdul Hanan Ihsan, Lembaga Pencatat Nasab Wali Songo. Kami laporan tidak akan membahas, hanya laporan hasil keputusan musyawarah nasab tentang silsilah Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Diputuskan pas maghrib, dari mulai malam di Megu, dilanjutkan di Benda Kerep dari mulai pagi sampai pas azan maghrib, ditutup oleh doa Kiai Muayyad. Hasil keputusannya dibacakan oleh Kiai Haji Ahmad bin Hasan. Diputuskan bahwa silsilah Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah bukan ke Ba'alawi tapi ke Musa Al-Kazim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himbauan kepada saudara-saudara semua, para Tubagus Zuriat Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang kita junjung tinggi, kita muliakan, dan kita selalu tautkan hati kita kepadanya. Sekarang kita di persimpangan jalan, menghadapi fitnah polemik nasab yang sudah berjalan beberapa waktu ini. Ini saatnya para Tubagus bergerak, para Tubagus untuk mulai ikut andil, meneliti, mencari bukti, dan berkecimpung dalam masalah pengisbatan nasab Kanjeng Sinuwun Sunan Gunung Jati, orang tua kita bersama. Setelah pertemuan pertama di Benda Kerep kemarin, Al-Fakir, satu dari beberapa Tubagus yang mewakili dan secara terus terang juga mengkritik saudara kita yaitu Tubagus Mogi Nur Fadil, bahwa untuk tidak lagi membawa nama besar Kesultanan Banten dalam penelitian dan isbatnya, yang kami anggap prematur dan terlalu terburu-buru, karena dipublish dulu sebelum dimusyawarahkan bersama dan diisbat bersama. Saya komunikasi terus dengan keluarga Benda dan juga menyambung lidah dari keluarga Keraton Kanoman, ya, yang nanti insya Allah akan mengundang keraton-keraton lain juga dari Cirebon, menyepakati atas usulan kami, yaitu untuk sesi kedua pertemuan di Banten Lama, di Pondok Pesantren Kesepuhan Kiai Haji Tubagus Fathul Azim Khatib, ya, mengingat tempat beliau luas dan juga yang nasabnya paling tua sekarang dan rumahnya paling dekat dengan makam Kanjeng Sinuwun Maulana Hasanuddin adalah Abantus Fathul Azim. Saya mengundang hari Rabu malam, Kamis, untuk kita rapat panitia, karena season 2 ini akan dimulai di bulan Agustus. Kita sambut keluarga besar kita. Kita akan bahas tentang teknisnya, berapa lama waktunya, tempat penginapan dan sebagainya, menyambut saudara-saudara kita dari Cirebon dan mungkin sebagian daripada zuriat Wali Songo yang ikut andil membawa manuskrip dan data sebagai pembanding. Namun insyaallah 90% forum ini akan diisi oleh zuriat Maulana Hasanuddin dan Sunan Gunung Jati dari adik-adik Sultan Maulana Hasanuddin.
Pesan ini Al-Fakir sampaikan kepada kakanda, kakak sepupu kami, Abah Entus Jempol, Kantus Nasruddin, agar di-share ke sebanyak-banyaknya saudara para tubagus untuk ikut andil. Sekali lagi, ini menyangkut nasab kita dan juga nasib keturunan kita ke depan. Jadi harus ambil peran. Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Kata Nabi, siapa yang tidak peduli kepada urusan sesama muslim, maka bukan bagian daripada muslim tersebut. Wabil khusus, ya, dikhususkan kembali. Apalagi kalau pakai mafhum muwafaqah, urusan saudaranya, urusan orang tuanya, maka harus ambil peran. Juga para kiai wabil khusus yang ada di Banten, silakan untuk ikut andil yang merasa masih mempunyai jalur susur galur silsilah ke Kanjeng Maulana Hasanuddin, baik garis lanang lurus ataupun dari garis ibu. Mangga, silahkan kita rapat bersama untuk bahas teknisnya, aturan dan tata tertib. Karena kemarin memang saya melihat ada beberapa oknum yang mencoba mendominasi forum dan menggiring opini sepihak, juga mengatur MC untuk memberikan urutan apa namanya, siapa yang berbicara setelah ini, setelah ini, setelah ini, sehingga nampak tidak natural. Dan kita akan buat aturan nanti tentang siapa saja yang boleh berbicara, kapasitasnya apa. Kemudian ring keduanya sebagai hadirin yang boleh mengajukan pertanyaan. Ketiganya mustami' atau simpatisan, apa saja kriterianya yang boleh ikut andil. Dan ini harus bersifat tertutup, khusus internal dzurriyyat. Tidak terburu-buru mempublish sesuatu yang sifatnya masih lam yatabayyan ar-rusydu minal ghai. Belum jelas terang benderang. Segala sesuatu yang dilakukan dengan tergesa-gesa akan melahirkan penyesalan. Dan itu meninggalkan sunatullah. Ya, itu akan memalukan, mencoreng nama kita sendiri dan juga leluhur kita. Al-Fakir Tubagus Muhammad Imam Ibrahim bin Kiai Haji Tubagus Saifuddin Abdullah bin Syekh Tubagus Abdullah Abdussalam bin Syekh Tubagus Abdussalam, sahib kitab khutbah, menyampaikan dengan setulus hati mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada su'ul adab dalam kata-kata ini, dan dengan tulus mengajak saudara-saudara semua untuk kita bersatu mengurusi leluhur kita. Barakallahu fikum jami'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.